Oke, selamat datang di Ruang Bincang Asik. Emang so asik. Oke, di sini kita akan membahas main singkat saja ya Bang ya, Bang Iqbal ya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ramadan. Saya adalah pelajar SMKN Negeri 1 Solo dan alhamdulillah saya dijabatkan pada tahun kemarin dan tahun sekarang saya menjadi Ketua PIKR SMKN 1 Kota Solo. Alhamdulillah. Dan di Kota Solo juga punya titel sebagai Duta Genre Talenta Kota Solo tahun 2024. Alhamdulillah. Talenta itu maksudnya duta gini talenta atau apa? Mempunyai banyak bakat mungkin Bang. Ya, seperti itulah. Tapi saya merasa diri saya tidak mempunyai banyak bakat, Bang. Oh gitu. Oh, jangan banyak-banyak, Bang. Lanjut aja. Lanjut Bang Rizky. Baiklah ya, seperti yang perkenalan singkat, nama saya itu Rifki Rahman. Saya sekarang pelajar di MAN Kota Solo kelas 11. Dan alhamdulillah Allah memberikan saya amanah untuk menjadi anggota OSIM, dan di Rohis saya menjadi ketua di bidang mading dan informasi. Mading. Yes. Alhamdulillah. Cocok juga. Ya, itu dulu, sekian. Nah, sedikit intermezzo ya teman-temannya. Kenapa saya mengundang Bang Rifki yang notabene seorang anak MAN gitu ya ke dalam podcast ini? Karena mungkin teman-teman sudah gimana ya, sudah membaca judulnya, karena sekarang kita akan membahas tentang berpacaran tapi menurut agama. Dan terkhusus agamanya nanti agama Islam ya. Karena kita mayoritas agama di Indonesia itu adalah Islam ya. Jadi tapi tentunya gimana ya? Ini bukan suatu bentuk sindiran kepada agama-agama lain, walaupun kita tidak membahas agama lain di dalam topik ini kan. Mana tahu mungkin di agama lain berpacaran itu dibolehkan, atau mungkin pergaulan bebas itu dibolehkan. Jadi kita di sini hanya akan langsung membahas bagaimana pendapat Islam terhadap berpacaran itu. Oke. Tapi sebelumnya Pak Iqbal, saya ingin tahu apakah berpacaran itu sendiri normal, atau apakah berpacaran itu ada manfaat, atau mungkin hanya sebuah rutinitas yang ikut-ikutan oleh orang lain ya, yang hanya mungkin ya seperti yang kita tahu kan, orang berpacaran itu kan misalnya si A tertarik melihat si B kan, yang misalnya si B itu berjalan kan. Nah, nampak dia tuh kayak cantik, putih kan. Jadi kalau kita seorang laki-laki pasti tertarik gitu loh. Oh, dia cantik ini gimana? Aduh, ada rasa-rasa suka, yang katanya suka itu ya. Yang mungkin bisa diartikan sebagai rasa tertarik ya, karena dari awal dia itu tertarik karena cantik, ataupun mungkin karena suaranya lembut, atau yang lain-lainnya. Oke ya. Jadi saya rasa apakah berpacaran itu sendiri normal, atau mungkin ada manfaatnya terhadap remaja, atau ya pokoknya kayak gitulah, apakah ada masalahnya, manfaatnya bagi remaja? Karena di sini posisinya Abang Iqbal kan sebagai ketua PIKR. Ketua PIKR di SMK Solo, yang mungkin gimana ya? Mungkin agak lebih merancu, lebih masuk ke dalam masyarakat SMK 1 itu, dan menyelidiki tentang masalah-masalah remaja tadi. Jadi saya ingin, itu pendapat saya ya Bang ya. Kalau menurut saya berpacaran itu boleh. Oke. Tapi saya ingin dengar dulu pendapat Abang Iqbal sama Rifki tadi. Apakah sama atau tidak? Oke. Baik, terima kasih ya Ayat. Menurut saya kayak gini Ayat, mencintai lawan jenis itu boleh. Karena kalau sesama jenis tidak mungkin dong. Mungkin. Tidak boleh, tidak boleh. Menurut agama Islam itu tidak boleh. Apa tidak boleh? Oh iya, saya Islam juga. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi banyak yang saya baca, kalau menyukai atau mencintai lawan jenis itu boleh, tetapi cukup di dalam diam saja. Menurut yang saya baca. Tapi mungkin saya masih minim tentang pacaran ini. Jadi gini Bang Ayat, pacaran ini mungkin ada manfaat bagi mereka, tapi kalau bagi saya sih tidak ada. Buang-buang waktu aja. Tapi kan Abang Iqbal pernah pacaran. Astagfirullahaladzim. jangan kayak gitu Bang Iya, Iqbal. iya, Bang Iqbal pasti pernah pacaran bukan? Iya juga. Tapi itu karena khilaf, namanya kita juga manusia. Oh, begitu. Ya, manusia kan punya
kekhilafan. Jadi Pak Iqbal pacaran karena hilaf? Iya. Kok bisa gitu? Ya, udah. Nah, itu ya coba Bang. Tadi kan saya nanya, apakah berpacaran itu dalam sudut pandang remaja yang remaja sekarang ya, bukan remaja yang tahun-tahun dulu mungkin masih kayak gimana, mungkin masih tabu hal-hal berpacaran seperti itu kan. Yang seperti kita lihat ini orang-orang berpacaran itu yang kita ambil aja yang jaraknya itu udah setahunan itu kan. Tidak mungkin orang yang berpacaran itu dalam waktu lamanya 1 tahun kita anggap ya, tidak pernah berpegangan tangan. Oh, Atau bahkan mungkin ada yang lebih, Bang. Ya kan? Nah, jadi itu yang saya ingin tanyakan. Apakah berpacaran itu dalam sudut pandang remaja secara normal, secara umum, dalam kita memandang sebagai manusia, apakah tindakan berpacaran tadi itu, saya bukannya pro atau kontra ya, saya revisi lagi, saya ralat yang di depan tadi, saya bukannya pro sama pacaran atau gimana, tapi saya itu lebih tanya-tanya gitu loh. Apakah berpacaran itu sendiri dalam sudut pandang remaja ya, remaja secara umum, bukan dari Islam dulu ya, entah nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bang Rifki tadi. Tapi apakah ada feedback, ada timbal balik, ada dampak, atau mungkin ada yang bisa positif atau negatif pada remaja itu sendiri, Bang? Oh, baik. Yang negatif kalau tentang pacaran ini pasti ada lah. Pasti ada banyak. Karena udah banyak sekali ya. Iya, sudah mungkin yang sedang sekolah nggak jadi sekolah. Kamu tahu aja lah. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Oh, betul sekali. Betul kan? Iya, betul. Ya kan? Tapi feedbacknya ada kemungkinan satu masalah keluarga ini yang jadi masalah utama nih. Karena mereka tidak dapat tempat cerita. Oke, maksudnya gimana tuh? Jadi kayak gini. Kita mau cerita sama orang tua, tapi orang tua sibuk kerja atau memang tidak mau mendengarkan kita untuk bercerita. Jadi mereka melampiaskan atau mencari tempat cerita baru, yaitu dengan namanya pacaran. Di mana Oh iya, sama lawan jenis ya Bang ya? Iya. Di mana mah mereka itu lebih tenang rasanya, kata mereka, bukan kata saya. Tapi Iya kan kan? Anda juga pernah berpacaran? Itu dulu. Itu dulu. Iya. Beliau tidak ingin mengaku salah Pak Rifki. Emang mau mengaku itu dulu, itu tapi dulu. sekarang alhamdulillah sudah tidak. Soalnya alhamdulillah banyak pembimbing kita loh di sini di SMK ini. Dia orangnya tidak munafik ya Pak Rifki ya. Kalau orangnya munafik itu kayak gimana Pak Rifki? Munafik. Orang munafik itu kan 3 ciri-ciri orang munafik itu kan apabila dia berkata, dia berdusta. Iya. Apabila dia dikasih kepercayaan, maka dia khianati kepercayaan itu. Iya. Dan apabila apa satu lagi itu? Pokoknya ada 3 ciri orang munafik, dan apabila terdapat salah satu itu dari kita, maka janganlah, kalau bisa janganlah kita menjadi orang munafik, karena orang munafik itu orang yang paling dibenci oleh Allah. Itu Anak man sekali nih. Itu menurut pengetahuan saya. Nah, sudah tahu kan cerita dari anak man? Nice. Kenapa perlu disebut label man ya? Oh, iya. Tapi kita membawa. Oke. Ya, oke lah gitu. Nah, jadi feedbacknya nampak oleh saya seperti itulah, mencari ketenangan dalam jati dirinya. Ada yang lain? Ya, oke. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya. Tapi ini ya ada satu poin yang kurang. Apa? Dampaknya itu gimana pacaran itu? Kan ada yang orang yang aku lebih semangat karena ada ayangku, aku lebih bangun pagi, aku dibangunin makan, aku dibangunin tanpa ayangku nggak bisa hidup tanpa kamu. Oksigen be like. Jadi gimana Bang? Apakah ada yang menurut saya pacaran itu sendiri ada manfaat positifnya? Dan saya tidak tahu apakah banyak di positifnya atau mungkin lebih banyak ke negatifnya. Saya tidak tahu hal seperti itu. Jadi sebagai orang yang sudah berpengalaman, karena kami di sini tidak ada yang berpacaran ya Bang ya, Bang Rifki ya. Abang tidak pernah berpacaran kan? Alhamdulillah saya belum, hanya sekedar seperti yang dibilang oleh Bang Iqbal tadi, hanya sekedar suka. Hanya sekedar Belum suka. melampiaskan dalam bentuk hal lain. Alhamdulillah. Oke, berarti Bang Rifki tidak pernah pacaran ya kan? Tapi pernah menyukai seseorang. Oke, berarti kita sama Bang Rifki. Ini minoritas. Jadi sebagai seseorang yang sudah berpengalaman di dunia berpacaran, apakah lebih banyak dampak positifnya atau negatifnya? Oke.
Jadi begini, tergantung pembawaan diri kita saja. Bukan main aman, tapi ya kayak ginilah. Mungkin saya juga pernah dulu pacaran. Kalau pegangan tangan, iya, Oke. iya. Memang Oke. karena itu kan Dan- itu hal negatif. Oke, informasi untuk teman-teman, fun fact saja, beliau berdua ini dulunya MTS. Astagfirullah. Yang dimana MTS itu adalah sekolah Islam, dan dia Islam sudah didukung sekali, sudah ada hadisnya bahwa orang yang berpegangan tangan atau kontak fisik dengan yang bukan murim itu salah satu bentuk zina ya bang ya. Ya bukan begitu bang, kalau itu yang saya tahu ya, tapi mungkin abang yang Bang Rifki yang sudah 2 tahun berkecimpung di dunia agama ya kan, jadi apakah udah 5 tahun? Oh iya 5 tahun. Oke, sorry. Berarti apakah hal-hal yang berpacaran tadi ya, seperti Bang Iqbal tadi, apakah hal yang seperti itu tuh udah masuk ke zina tuh mungkin, atau mungkin hanya sekedar larangan saja? Itu kan oke, nanti dulu. Iya. Keep satu poin itu ya, berpegangan tangan. Kita lanjut lagi, apakah ada manfaatnya lagi oleh Bang Iqbal tadi ya? Itu bukan manfaat bagi saya. Apa itu? Bukan manfaat, cuman itu hal negatif. Hal Tadi kan negatif. kata saya. Ya. Kalau manfaatnya, bisa dibilang ini juga nggak manfaat sih, tapi bisa dibilang juga manfaat. Lebih ke kesenangan emosional gitu ya. Nice. Oh nice. Betul. Kayak gini, kita beri dia kado, dia juga beri kita kado. Contoh kadonya itu yang kayak gimana? Aduh, kadonya yang kayak gitu bang, kayak gimana ya cara ngejelasinnya? Sesuatu barang lah, Oke. sesuatu barang yang bisa kita pakai untuk keseharian kita. Contohnya saja, seperti jam tangan, baju, Cincin? kalung, Oke. gelang, dan lain sebagainya. Oh gitu. Ya. Jadi ada manfaat positifnya selain itu. Kayak tadi yang aku bilang tadi, tempat bercerita, kan mungkin mereka haus tentang apa namanya, tentang kasih sayang mungkin. Oke. Terus kan, jadi mereka melampiaskan atau mencari tempat cerita kepada seseorang yang lain selain dari orang tuanya dan temannya. Mungkin dia malu bercerita dengan temannya, nanti diejek kayak gitu kan. Jadi mereka cari tempat ketenangan lah dengan cara ya berpacaran tadi. Oke. Karena dalam berpacaran itu kita kan ada tempat wadah untuk bercerita ya, ada wadah lah untuk kita menumpahkan rasa-rasa emosi kita mungkin terhadap pahitnya kehidupan, daripada kita hanya mendownload SW TikTok dan aku galau, aku musuhin semua dunia. Jadi kan kalau kayak gitu kan alay, Iya. kayak pandangan orang kita kan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dulu. Oke. Dari pengalaman saya. Itu kalau saya boleh tahu itu udah berapa tahun itu baru kecimpung di dunia berpacaran itu? Udah berapa tahun dah? Seingat saya mungkin 2 atau setahun ya. Setahun ya. Aduh. Oke. Tapi diambil aja sisi positifnya, mencintai orang itu boleh, tapi jangan sampai berzina. Oke, jadi saya dapat ya, berpacaran yang dari pengalaman abang tadi ada manfaat positifnya. Contoh-contohnya seperti manfaat positif untuk kebutuhan emosional seseorang ya. Jadi di lain sisi berpacaran itu memang ada manfaat positifnya, tetapi banyak yang kita lihat di sosial media ataupun mungkin bukan di lingkungan kita ya, lebih banyak yang terdengar oleh kita manfaat dampak negatifnya. Contohnya yang paling dekat aja lah, yang mungkin penonton semua, audiens semua udah tahu ya, hubungan seksual di luar nikah oleh karena pacaran itu, karena nafsunya mungkin tidak terkendali. Karena oke teman-teman, setahun kita anggap setahun ya. Oke lah kita ambil acuannya dari Bang Iqbal tadi. Contohnya tadi kan setahun itu kan cuma pegangan tangan ya, atau mungkin lebih. Kagak lah. Oke. Anggaplah setahun itu paling jauh itu pegangan tangan sama Rifki. Anggaplah begitu.
Coba kita lebih lamakan lagi. 2 tahun. Pelukan mungkin? Lamakan lagi 3 tahun. Jangankan Kontak segitu. fisik yang lebih berlebihan. Dan maksimal lagi 5 tahun. Pasti ada rasa ingin memiliki tahu. lebih. Ya, Ingin tahu. tahu. Oke. Jangankan sampai 5 tahun, Ayat. Menurut saya, penglihatan saya di sosmed sana, baru kenal setahun aja mungkin udah gimana ya, udah ingin mengetahui lebih dalam lagi kayak gitu, karena ya yang tadi hawa nafsunya, bukan begitu? Ya, kan karena apabila seorang laki-laki dia itu mencintai seorang perempuan, mencintai ini kayak dia ingin ada apa, dia memiliki rasa suka, Ya. entah gimana sukanya, seperti kata banyak titik, entah gara-gara oh senyumannya begitu indah, oh atau lekuk tubuhnya bagus, kan kita nggak tahu kan, atau bisa jadi mereka yang suka gara-gara bisa jadi dia itu seorang penghafal Al-Quran, wih suaranya bagus, aku ingin menjadikannya sebagai pendamping hidupku. Jadi balik lagi, kadang remaja zaman itu pengaruh zaman yang globalisasi itu. Jadi kalau di budaya barat kan biasa saja kayak laki-laki perempuan kayak kan biasa saja kan. Jadi timbul keinginan untuk mencontoh, wih ini bagus, aku juga ingin mencobanya aja. Makanya salah satu faktor penyebab pacaran dan pergaulan bebas itu ya globalisasi. Balik lagi kalau secara agama, lemahnya iman, karena dalam salah satu hadis Rasulullah, salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang tidak akan melakukan perbuatan maksiat tanpa ada iman di hatinya. Artinya jika orang itu imannya lemah, drop, maka mereka akan mudah untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Baik itu contoh, baik itu pacaran atau perbuatan lain seperti mencuri, bahkan hasad atau iri hati. Bisa dikenal lemahnya iman. Itu secara agama. Dan ya seperti mungkin itu dulu yang saya sampaikan mengenai topik ini. Jadi mungkin bisa nanti ada tambahan-tambahan lain. Oke, kembali gimana? Satu lagi saya perjelas sedikit. Kayak gini, Ayat, mungkin tadi kan lebih dalam lagi, apa namanya? Lebih ingin tahu lebih dalam kayak gitu kan. Kayak gini, Ayat, setahu pengetahuan saya, di mana hawa nafsu perempuan itu lebih tinggi pada laki-laki, bukan kalau gitu, ya kan? Tetapi ya laki-laki itu yang salah, laki-laki itu yang nggak bisa Pengalaman. kagak Oke. membaca berita loh. Oh, baca berita. Oke. Ya, ya kan, betul nggak? Jadi laki-laki itu yang susah menahan hawa nafsunya, Ya. yang saya baca di berita. Oke, kan saja Bang. Ya, kalau perempuannya open, seakan-akan berkata, ayo sini sama aku. Ya, kita laki-laki, walaupun sekuat apapun imannya, kalau yang di zaman sekarang ya, kalau Rasulullah itu beda lagi. Kalau Rasulullah, walaupun ada orang yang 1000 telanjang pun, beliau mungkin akan lari langsung kan. Tapi kalau kita yang imannya hanya sebatas, aku percaya Allah, dan tidak membahas lagi yang lain-lainnya, ya tidak bisa kita pungkiri, ya mungkin langsung terjadi hal seperti itu ya Mbak Rifki ya. Oke, jadi nah itu dia. Oke lah, kita anggap pacaran itu lebih banyak negatifnya. Dan ini yang mau saya bahas Mbak Rifki. Dalam Islam itu kita mengenal suatu metode pendekatan terhadap lawan jenis, itu namanya ta'aruf ya. Oke, setahu saya ta'aruf itu dilakukan oleh kedua belah pihak pasangan, baik laki-laki atau perempuan. Mereka sudah setuju untuk mempertemukan anak mereka, dan tujuan itu hanya untuk perkenalan. Itu ada satu tokoh Habib Industri yang saya tahu, itu ada Husain Jafar. Tahu nggak? Tahu kan? Tahu kan? Nah, yang sering collab sama Dodi Kobuzer, Tretan, dan Coki itu. Nah, itu. Beliau itu yang dari saya dengar dari podcast beliau dan juga beberapa pengajian, beliau melakukan ta'aruf itu tidak sampai sehari. Beliau datang pukul 5, sehabis maghrib langsung proses lamaran. Jadi di situ kayak apanya yang dikenal gitu. Jadi daripada kita ta'aruf,
bukankah lebih baik kita berpacaran? Soalnya kalau berpacaran itu kan lebih bisa waktunya lebih lama atau gimana-gimana. Sedangkan ta'aruf mungkin ada yang sehari, 2 hari, tapi kalau bagi saya yang belum ada pengalaman dengan seorang perempuan, ya mungkin hanya sebatas teman. Jadi kurang, tapi beda ya saya sama Bang Iqbal. Bang Iqbal udah ada pengalaman selama 1 tahun ya. Kalau saya masih tidak ada pengalamannya, hanya sebatas teman. Jadi saya mau kayak itu berpikir, kalau saya bisa menego atau memilih untuk metode, saya singkirkan dulu pemikiran logika mistika agama, berpikir sebagai seorang manusia saja. Saya lebih baik memilih berpacaran yang memiliki waktu jangka panjang, yang mungkin kita bisa melihat apakah ini seorangnya setia atau posesif, atau apakah dia pemarah, apakah dia akan bisa menjadi istri yang baik untuk anak kita, daripada yang ta'aruf mungkin hanya, ambillah waktu paling lama itu saya pernah dengar sebulan. Ya. Jadi kayak kesempatan untuk mengenalnya itu lebih lama yang pacaran daripada ta'aruf. Tapi apakah itu hal benar? Sedangkan kita tadi melihat yang dari kasus pacaran tadi, memang ada berdampak positifnya, mungkin pengenalan, apakah dia ini wanita yang baik atau dia itu sering keluar malam atau gimana-mana, atau bagi sudut pandang wanita, apakah dia ini pria yang baik, apakah dia bisa menafkahi dirinya nantinya, apakah dia bisa menjadi ayah yang baik, apakah dia udah punya ilmu parenting yang baik. Tapi di lain sisi banyak juga dampak negatifnya, kasus-kasus kriminal yang terjadi akibat pacaran itu, contohnya rape, pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain-lainnya. Mungkin didasari oleh suka sama suka, mungkin seperti itu, atau mungkin ada yang memanipulasi. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf tadi ada sedikit kendala, sedikit jeda karena tadi udah ada azan tadinya, azan zuhur ya Bang Rifki ya. Karena sekarang kita kurang lebih pukul berapa sekarang? Pukul jam 1 ya, jam 1 siang. Jadi ada kendala sedikit. Kami menunggu azan maghrib, jadi mari kita lanjut saja. Tadi sini Bang, kita stuck di perbandingan antara mana yang lebih baik, antara berpacaran atau ta'aruf tadi. Seperti yang saya katakan tadi, menurut saya menyampingkan logika mistika, logika agama, saya lebih berpikir lebih baik kita berpacaran karena waktunya bisa kita atur sendiri. Mau itu lama, cepat untuk mengenal pasangan kita. Tapi di lain sisi, pacaran tadi memiliki dampak negatif dan juga positif. Tapi yang kita lihat dan kita dengar, maupun di kenyataan lingkungan kita ataupun di sosial media, lebih banyaknya negatifnya. Contohnya hubungan seksual, kissing, petting, dan lainnya. Oke, jadi manakah lebih baik? Antara ta'aruf atau pacaran menurut abang? Atau lebih tepatnya menurut Islam? Oke, kita inikan dulu ya, kesampingan dulu Bang Iqbal ya, karena beliau mungkin bisa introspeksi diri dari pengalaman yang 1 tahun tadi, yang hanya pegangan tangan tadi. Bersuara dong Bang Iqbal. Iya. Oke, silakan Bang Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuai dengan pertanyaan Bang Ayat tadi, manakah yang lebih baik antara pacaran dengan ta'aruf? Jadi sebelum saya menjawab, saya mulai dengan pertanyaan saya, itu pacaran. Pacaran itu kan seperti yang dibilang oleh Bang Iqbal tadi, itu kayak aktivitas fisik, aktivitas hubungan sosial antara sepasang remaja yang mereka berusaha untuk mengenal lebih jauh satu sama lain. Ya, kebutuhan dan melampiaskan keinginan mereka, nafsu mereka, dan emosional mereka dalam bentuk pacaran. Sehingga bisa dikatakan sebagai pacaran itu kayak hubungan, mereka itu seperti hubungan yang sudah sangat dekat, tapi masih de facto belum resmi. Oke. Lanjut ke ta'aruf. Ta'aruf itu secara bahasa Arab itu artinya itu perkenalan. Jadi, secara istilah ulama-ulama fikih menyebutkan ta'aruf itu merupakan proses perkenalan lebih jauh antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan ini kata kuncinya, dengan disetujui oleh walinya atau orang tua.
Kalau pacaran kan bisa dibilang kan kayak keinginan sendiri, suka sama suka, ingin tahu, ingin mencoba. Oh, dia begitu cantik. Bagaimana kalau aku mendekatinya? Kan bisa gitu. Kalau ta'aruf bisa dibilang kayak bisa dibilang sama seperti kayak seseorang yang ingin mengenal lebih dalam pasangannya itu dan disetujui oleh orang tuanya dan maka dilakukanlah ta'aruf. Jadi ta'aruf. Tapi Hmm. Tapi kan tujuannya mengenal. Tapi kan waktunya lebih lebih sedikit. Oke, kemarin kita anggap yang lebih paling saya tahu ya, yang dari pengalaman ataupun yang saya lihat di TikTok atau lain-lainnya, paling lama ta'aruf itu ada yang sebulan. Dan itu tidak kalau dianggap dibawa ke masyarakat itu ta'arufnya 1 bulan itu orang bertanya-tanya, ta'aruf 1 bulan. Jadi lebih lama gitu. Kalau soal mengenal, bukankah pacaran lebih efektif? Karena kan misalnya ada yang cowoknya itu liar atau gimana. Kalau hanya dalam waktu ta'aruf itu, ya bisa saja loh bang. Orang yang misalnya sosok alim gitu kan, di rumahnya dia ngaji-ngaji sana sini, sholat ya kan. Tapi di luarnya dia mabuk, pemain wanita ya kan. Kan kita nggak tahu. Apalagi dalam ta'aruf itu waktunya relatif singkat. Jadi bukankah pacaran itu lebih efektif gitu? Jadi kan gini, manakah efektif pacaran dengan ta'aruf? Sebelum itu kan sudah dibilang tadi, pacaran itu kayak hubungan yang suka sama suka tanpa persetujuan orang tua mereka. Sedangkan ta'aruf itu tuh sudah hubungan yang jauh lebih dalam untuk jenjang yang serius. Yaitu yang apa yang sebenarnya itu pernikahan. Maka jika seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah mempunyai calon yang orang yang dia suka, maka dia mengatakan kepada orang tuanya, ayah, aku menyukai si A, aku ingin mengenalnya lebih dalam. Maka diadakanlah kayak apa namanya itu kalau di Minang kayak manjalang, marisya. Dibilanglah sama orang tua tadi ke pihak yang perempuan, eh, anak saya ingin mengenal lebih dalam anak bapak dan ingin menjalin hubungan lebih serius. Maka jika ditemukan kata sepakat, maka diadakanlah ta'aruf. Kan ada orang yang ta'aruf itu 1 hari, seperti Habib Ja'far tadi. Ada yang ya, ada yang sebulan, malah ada yang bertahun-tahun. Ada pernah saya baca novel, itu kisah nyata. Dia ta'aruf 3 tahun. 3 tahun ta'aruf. Tapi tidak bertemu. Istilah kerennya kayak itu LDR, tapi udah ada akad. Mereka itu udah bertemu, tapi dipisahkan. Maka mereka tahu lewat nih, kan, lewat media sosial. Jadi kata kunci ta'aruf itu kejujuran. Seperti yang Bang Ed bilang tadi, kadang ada cowoknya itu kayak, oh, dia imam orang, dia alim sekali. Tapi ternyata, makanya ta'aruf dituntut kejujuran. Mereka itu, jadi kalau mereka itu kalau yang bertemu langsung, mereka itu akan berbincang berdua. Tapi ditemani mahram. Karena Rasulullah dalam salah satu hadis Nabi, muttafaqun alaih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa janganlah seorang perempuan laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan tanpa ditemani mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan bermusafir atau berjalan sendirian di malam kemanapun dia pergi tanpa ditemani mahram. Mahram itu apa? Orang yang haram dinikahi. Seperti kayak saudara laki-laki dan saudara perempuan atau uh, kemenakan-kemenakan kita yang kandung, anak saudara ibu, itu mahram. Makanya itu. Jadi kalau mereka bertemu langsung, dan mereka ngobrol berdua, tapi ada orang ketiga, itu mahram. Bukan orang ketiga yang mengajarkan hubungan, tidak. Pihak ketiga yang akan mengawasi. Ya, mengawasi. Mereka nggak ikut perantara, mereka hanya mengawasi. Dan dalam ta'aruf itu yang sudah saya pelajari dilarang kayak namanya siapa gitu, nggak, memang kayak kalau boleh tahu nama kamu siapa gitu aja, nggak ada kayak sentuhan ya, nggak ada sentuhan, nggak ada. Karena sebelum laki-laki dan perempuan itu menikah maka dilarang menyentuh. Jangan kan menyentuh zina pikiran seperti apa dalamnya kayak apa, nggak boleh, tidak boleh. Kalau Bang Iqbal saya nggak tahu apakah itu atau tidak, nggak tahu saya kan ya. Cuma itu dah yang setelah saya pelajari. Jadi kunci ta'aruf itu kejujuran. Kalau Bang bilang, manakah efektif pacaran tawuran, astagfirullahaladzim. Manakah yang efektif pacaran dengan ta'aruf? Maka saya menjawab,
yang sesuai dengan saya pelajari, ta'aruf itu dianjurkan dalam Islam untuk mengenal lebih dalam tanpa ada hubungan-hubungan yang bisa untuk gerbang perbuatan keji dan mungkar, yaitu zina. Karena Allah berfirman, la wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Innahu kana fahisyah. Karena itu perbuatan keji dan mungkar. Artinya mendekati di sini bukan kan kalau orang-orang yang awam mereka mengatakan, oh mendekati tidak boleh, berarti melakukan boleh dong? Tidak. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Dan zina itu kan banyak. Bisa pacar itu, makanya banyak ulama fikih yang telah saya tanya, setelah saya cari riset dan teman-teman saya memang mendalami yang kuliah di bidang itu, bidang hukum fikih tentang wanita, pacaran itu gerbang zina. Jalan terbesar di zina itu pacaran. Karena pacaran itu kayak kita lepas, nggak ada kayak kadang seperti kata Bang tadi, setahun bisa jadi mereka pegang-pegang tangan. Seperti Tunggu sebentar. Oke. Tadi kan ini saya tangkap ya. Ta'aruf itu lebih efektif karena ada kejujuran di antara dan itu ada diawasi oleh pihak ketiga dan mahrum dari kedua belah pihak tersebut. Tapi bagaimana dengan orang berpacaran tapi orang tuanya mendukung? Contoh, misalnya saya kan, contohnya bunda saya. Misalnya saya punya pacar. Jadi ketika saya izin, Bunda, Ayat izin ingin pergi dating sama pacar Ayat namanya Laura. Ini example bukan saya punya pacar namanya Laura enggak. Jadi lalu orang tua saya bilang, oke silakan. Jadi nanti jangan lupa ini bawa uang lebih. Nanti traktir dia sebelah ya, sebelah sama toppingnya ini tuh. Nah gimana ya gitu bang? Atau ada lagi tipe orang tua yang seperti ini. Misalnya ada orang yang belum pernah pacaran, bahkan nggak dekat sama sekali sama perempuan. Tapi orang tuanya nyuruh, kamu kok nggak ada deket-deket sama perempuan sih? Kamu gay ya? Nah tuh, ya aku nggak gay. Tapi kenapa kamu nggak mau pacaran? Nggak apa? bisa jadi dibilangnya, atau bisa jadi dibilangnya ini kan, kalau udah bahasa Minang, ambak udah doang apa, nggak laku, gitu bilang nggak lah. Jadi kayak timbul keinginan, saya akan tunjukkan bahwa saya itu laku. Ya kan Bang Iqbal? Gimana? Iya kayak. Sama Iqbal diam-diam saja dari tadi. Nah, itu pertanyaan saya. Jadi bagaimana kan tadi kata kunci ta'aruf adalah hubungan yang ini definisi menurut Abang ya. Kesimpulan yang Abang ambil dari hasil riset ya. Jadi mungkin masih bisa salah. Jadi kesimpulannya adalah lebih efektif ta'aruf karena diawasi oleh pihak yang mahrumnya. Tapi jika orang yang berpacaran tadi diawasi oleh mahrumnya dan disetujui oleh mahrumnya, tapi konteks hubungannya adalah pacaran. Nah, itu gimana? Kan dia sama-sama diawasi, tapi masih dalam bentuk pacaran bukan ta'aruf. Oke, jadi itu gimana? Apakah masih efektif pacaran atau masih efektif ta'aruf? Kita ambil dulu sama Baik Bal. Kalau misalnya hubungan pacaran abang yang setahun itu disetujui oleh orang tua baik kedua belah pihak, didukung ditambah uang jajannya untuk dating ke Padang, ke mall gitu, nonton bioskop ya kan. Jadi gimana itu? Balik lagi ke saya ya. Iya. Jadi begini, kalau menurut saya mana yang lebih efektif, pacaran atau ta'aruf tadi ya, yang sudah disampaikan sama Rifki, mungkin lebih efektif ta'aruf dengan membawa pihak ketiga atau mahram, ya kan? Jadi menurut ayat tadi mungkin karena pacaran ada yang didukung sama orang tua kayak gitu. Tapi menurut saya kayak gini ayat, yang didukung sama orang tua tapi dengan namanya pacaran itu termasuk tidak hal yang efektif sih. Kenapa? Karena kan sudah ada kata pertama pacaran dan tidak menemukan kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki dan perempuan. Nah, di situ kunci jawabannya sama saya. Bukan begitu, Ki? Ya. Dan saya setuju dengan pernyataan Baik Iqbal tadi. Karena jika ada orang tua yang mendukung anaknya pacaran, jadi kalau menurut saya wajib ditanya keimanan. Ya. Mengapa orang tua itu rela menyuruh anaknya untuk melakukan perbuatan yang bisa menjadi gerbang? Walau sealim, seperti kata Mak, walau sealim-alimnya orang apabila melihat perempuan yang wow, itu enggak habis. Jadi mengapa mereka orang tua itu bisa untuk memperbolehkan anaknya untuk
pacaran yang bisa jadi notabene-nya merupakan gerbang untuk perbuatan lebih jauh lagi, untuk perbuatan yang sama-sama kita tahu kan. Jadi itu tidak sewajarnya dilakukan oleh beberapa orang tua, atau bisa jadi mungkin dia diperbolehkan karena biasanya kan orang tua itu kan banyak. Seperti kata Mbak Iqbal tadi, bisa jadi dia ingin cerita kepada orang tuanya, tidak, orang tuanya selalu sibuk, entah sibuk kerja atau memang nggak mau mendengarkan. Ya. Makanya anak itu timbul keinginan bagi seorang anak, baik laki-laki atau perempuan, dia ada problem dan tempat cerita nggak ada, ke teman takut nggak dipercaya, makanya dia nyari pasangan yang notabene pasangannya itu kayak ya pasangan untuk melampiaskan beban, kayak bilang banyak tadi, mengapa seluruh dunia memusuhi aku, kayak gitu. Dia ini melampiaskan beban, makanya dia nganggap, aku nggak bisa hidup tanpamu, aku nggak bisa hidup tanpa gara-gara pacarku aku gini 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 gini. Sebenarnya seperti kata Mbak ini, maka oksigen pun bilek. Yakin ya? Yakin kamu ya? Makanya seperti itu. Nah, begitulah menurut saya. Ya, ya namanya juga manusia. Bukan nabi, boy. Nabi juga manusia tapi pilihan. Oh gitu, pilihan. Ya. Berarti yang viral itu salah ya? Ya iyalah boy. Oke. Nah, tuh, itu konteks. Nah, ini konteks terakhir nih. Masih dalam konteks orang tua yang menyetujui, tapi mari kita berikan dua kondisi. Ada orang tua yang tidak menyupport pacaran karena misalnya si pria tadi orang yang kurang mampu. Jadi pergi kamu tidak layak, jadi kamu hanya tukang ojek. Jadi dia tidak menyetujui hubungan pacarannya. Tapi bagaimana dengan orang tua yang ketika tahu si pria tadi anak konglomerat, anak DPR yang hukum tidak, KUHP kasih uang hilang perkara. Jadi bagaimana seperti itu? Oh iya monggo ya anak saya, kamu mau apain silakan, kamu bawa ke rumah, bawa ini bajunya pergi. Kan ada yang seperti itu. Kita tidak bisa munafik, tidak bisa bermutamath, tidak bisa berbuta, tidak bisa menghalang mata. Apalagi zaman sekarang. Nah itu dia, apalagi zaman sekarang. Uang semuanya. Money is all bro, come on. Jadi bagaimana yang seperti itu menurut abang? Ini konteks terakhir, oke? Jika ini bisa dijawab, maka itu saya sudah bisa membuat kesimpulannya, oke? Ini mungkin agak hard ya, karena dia menyetujui, tapi hanya ada alasannya gitu. Dalam konteks ini yang paling mudah ya, tapi mungkin ada yang lain-lain. Contohnya bapaknya benci sama itulah, ya kan? Tapi ini konteks yang paling mudah karena harta. Jadi bagaimana seperti itu bang? Ini konteks pacaran ya? Oke. Jadi sesuai dengan ulasan dari Bang Yak tadi, ada dua kondisi. Yang pertama, orang tuanya nggak mendukung gara-gara mungkin ya ngapain kamu mau sama dia padahal dia gini-gini. Nah, dia kan nggak tahu kan. Atau jadi kan, ma aku punya pacar, dia itu anak ini. Wih, bagus, lanjutkan. Baliknya tadi, al umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung dengan niat. Jika dia itu sungguh-sungguh, maka pahala. Jika tidak, maka akan berdosa. Balik lagi kalau dia toh si anak mendapatkan apa namanya itu, pasangan yang anak DPR, yang KUHP seperti Bang Ayat tadi, atau dia anak pejabat, anak pedagang kaya, kan otomatis niatnya berubah. Oh mungkin kalau nikah sama dia aku bisa jadi seperti ini, mungkin kehidupanku akan lebih baik lagi. Atau jadi ingin merampas harta, kan orang kan banyak tipenya kan. Jadi kalau menurut saya, kalau ada kondisi yang seperti itu, maka Orang tuanya itu harus perbaiki niat orang tuanya itu. Jika dia sungguh-sungguh ingin dan jika dia ingin sungguh-sungguh ingin menjodohkan anak dengan pasangan tersebut, bisa dikasih tahu kan, kayak kondisi yang kedua, ma aku punya pacar, dia itu anak ini orang, dia orang kaya ma. Jadi kan dia setuju, tapi sebaiknya orang tua itu mengatakan seperti ini, kalau kamu sungguh ingin berhubungan lebih dengan dia, maka perbaiki niatmu. Lakukanlah pendekatan yang sesuai dengan perintah kita, agama kita itu Islam, itu berta'aruf. Dan bagi orang tua, perbaiki niat. Jangan hanya cinta itu, kalau menurut saya, cinta itu bukan berarti hanya gara-gara harta, tidak. Kalau gara-gara harta berarti dia itu rakus akan harta. Cinta itu kayak jika ditanya, mengapa engkau mencintainya? Aku tak bisa menjawabnya, karena
Jika aku dekat dengannya maka hatiku merasa tenang. Menurut saya itulah definisi dari cinta yang dikatakan oleh salah satu ulama tasawuf. Kalau cinta-cinta yang kalau cinta ada kan aku suka kan dia karena sifatnya. Bisa jadi dia simpati. Ya sih. Oh iya, Nah, aku dengar itu. bisa jadi dia simpati. Ada yang empati. Ya. Atau aku suka karena lekuk tuh banyak itu. Ada lagi istilah. Tapi cinta itu seperti itu yang saya setuju dengan pendapat ulama. Gak salah namanya itu, nggak salah namanya Jalaluddin Rumi, nggak salah namanya seingat saya. Jadi dia mengatakan bahwa cinta itu ceritanya mengapa engkau mencintainya? Aku tak bisa menjawabnya. Pesan itu timbul dan jika aku dekat dengannya maka hatiku merasa tenang dan nyaman dan aku tidak berani untuk merusaknya. Maka itu sebenarnya cinta. Itu menurut saya. Jadi kesimpulannya jika terdapat dua kondisi seperti itu, bagi orang tua ini kan berarti kan khusus orang tua kan, perbaiki niat. Perbaiki niat. Al-umuru bima qasidiya, segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Dan walaupun jika anaknya benar-benar tulus menjadi seorang wanita tersebut, walaupun dia hanya anak tukang ojek, maka orang tua itu silahkan harus dukung anaknya itu. Tapi jangan melangkah ke pacaran. Walaupun yang dia pacar itu orang kaya, jangan sampai, kalau bisa jangan pacaran. Karena kita punya cinta, Allah punya aturan. Apapun bentuknya, baik itu apa yang viral zaman sekarang, TTM, LDR, kayak HTS, ya kan? ya, ATS. ya. Maka menurut saya kita boleh mencintainya, kita boleh mencintai siapapun, kecuali sesama jenis. Iya. Nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Karena Nggak ada yang boleh. Islam tidak boleh, Ya. tapi orang lain boleh. Karena itu perbuatan yang melampaui batas. Jadi kita boleh punya cinta tapi Allah punya aturan. Mendekati saja tidak boleh, apalagi kita melakukannya. Maka jikalau cinta maka buktikan dengan apa? Ta'aruf. Berta'aruf. Jadi berta'aruflah jika engkau mencintainya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa dari hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah berkata Rasulullah bersabda, hai pemuda. Rasulullah mengimbau pemuda, bukan hai pemuda yang beriman, tidak, tapi seluruh pemuda. Hai pemuda, jika engkau sudah sanggup untuk menikah seorang, kan menikah itu kan sunnah, maka menikahlah dan jagalah pandanganmu dari fajar kemaluan. Artinya jauhi pandangan kita jika kita benar-benar ingin menikah dari pandangan-pandangan yang kotor, pandangan yang tidak baik. Tetapi Rasulullah mengatakan jika engkau belum sanggup maka berpuasalah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Tapi bisa dihaluskan. Kan misalnya tadi maka berpuasalah itu tidak wajib kan? Berarti lebih ke kayak kiasan. Iya kan? Kan nggak harus misalnya aku belum sanggup menikah, aku puasa. Mungkin ada yang seperti itu, tapi untuk Islam secara keseluruhan, karena tidak semua orang yang menganut Islam seperti itu di zaman modern sekarang ya. Jadi bisa diartikan untuk menahan dulu. Bisa mungkin seperti itu. Bisa, karena puasa itu kan menahan. Menahan itu kan banyak. Orang awam hanya menganggap puasa itu kayak menahan lapar. Tapi tidak. Puasa itu menahan seluruh dari kita itu dari perbuatan yang tidak baik. Baik itu marah atau perbuatan hawa nafsu lainnya. Makanya berpuasa di sini, contohnya kita sudah cukup umur. Kan? Mental udah ada, harta juga udah ada. Tapi kita masih di hati kita masih belum mau untuk menikah. Maka puasa sunnah. Kan banyak puasa sunnah tuh, kayak puasa Senin Kamis, puasa Daud. Maka itu bernilai pahala. Daripada kita kayak pergi sana sini, bermaksud pergi pada, lebih baik kita menahan diri seperti itu. Maka dari pertanyaan sepanjang pertanyaan Bang tadi, itu mungkin jawaban saya. Oke. Jadi mau tambahkan Bang Iqbal? Sebagai seseorang yang sudah berpengalaman. Sebagai seseorang yang sudah berpengalaman, bagi saya kenapa tertawa? Kayak gini. Sudah mungkin bincang-bincang kita ini ya. Sudah, jangan pacaran. Sudah. Kesimpulan sangat simpel sekali ya. Sudah, itu menghadap ke sana. Ya, sudah iya. Janganlah kamu berpacaran lagi.
walaupun itu ATS-an, ya, ATS-an juga termasuk? karena harus menahan diri tadi kan. Oke, hubungan tanpa status. Iya, KDRT? sudah melewati batas. Oke. Jadi kembali lagi ya ke bagian awal bahwa memang lebih disarankan ta'aruf karena dia ta'aruf itu menonjolkan nilai kejujuran. Sedangkan orang yang menikah karena harta atau berpacaran karena harta itu yang orang-orang tua yang setuju pacaran anaknya sama orang kaya itu patut dipertanyakan niatnya. Iya. Jadi kembali lagi ya bahwa saya dapat kesimpulan ta'aruf memang nampaknya lebih baik. Jadi dia dianjurkan. Oh, dianjurkan gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya itu lebih baik, tapi secara kesimpulan ta'aruf lebih dianjurkan. Oke. Jadi orang tua yang mendukung anaknya itu orang tua yang mendukung anaknya pacaran itu patut dipertanyakan ya. Harus dipertanyakan cara parentingnya, cara mendidik anaknya. Soalnya ketika saya melihat video kamu tukang ojek gak pantas jadi pacaran sama anak saya, pergi kamu. Tapi ketika orang tua yang DPR, orang nyata DPR, ya Allah ya Tuhan, sini monggo masuk. Mau diapain silahkan. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu ya. Jadi teman-teman janganlah berpacaran karena pacaran is haram. Oke, ini dulu bang. Sebenarnya dalam Islam itu pacarannya yang haram atau perbuatan dalam pacaran yang haram? Menurut Bang Iqbal gimana? Gimana tadi? Apakah pacarannya yang haram atau perbuatan dalam berpacaran atau perbuatan dalam berpacaran itu yang haram? Menurut saya kedua-duanya. Bukankah begitu? Tunggu sebentar. Penjelasan dari saya. Perbuatan berpacaran itu mungkin sudah melewati batas. Gimana ya? Walaupun itu pegangan tangan, ya kan? Mungkin sampai dengan ya yang sama-sama kita tahu lah. Dengan kenakalan remaja pada saat ini. Masuk pikirnya iya. Lalu kalau pacaran, gimana ya? Mungkin itu sudah termasuk zina pikiran dan zina hati ya. Nah, soalnya pikiran kita mungkin ya kayak tadi lah, sampai dengan gimana ya, sampai dengan pegangan tangan tadi kan dari pikiran, dari yang namanya pacaran. Ya itulah mungkin bagi saya, tapi mungkin bagi Rifki lain mungkin agak lain. Iya. Coba lanjutkan sama Rifki dulu. Jadi masalah hukum, berarti kan ini hukum kan? Iya. Kan pacaran itu kan suka sama suka, hubungan yang de facto. Cinta. Belum resmi. Yang sebenarnya kalau menurut saya pribadi, nanti kita bahas dengan ulama-ulama ya pribadi, kalau masalah haram hukum, kalau untuk cinta tidak haram. Kenapa? Karena Allah tuh menciptakan manusia berpasang-pasangan. Makhluk. Oh ya makhluk, masya Allah. Makhluk itu berpasang-pasangan. Artinya kita itu udah punya pasangan masing-masing. Ya. Jadi kalau menurut saya tidak usah kita untuk mencari siapa ya pasangan kita. Apakah pasangan kita itu orang kaya? Tidak usah. Ada 3 hal yang nggak usah kita pertanyakan lagi karena itu Allah yang ngatur. Yang pertama itu rezeki, umur, dan jodoh. Kita kalau kelamin, jadi kan Itu rezeki. ya itu rezeki dan ya kan? ya. Aduh. Jadi ya mana. Jadi nggak usah kita untuk mencari siapa ya jodoh kita, saking nggak usah. Jadi kalau balik lagi ke hukum pacaran, kalau masalah hukum rata-rata ulama mengatakan haram. Yang haram itu cinta yang udah bukan melewati batas termasuk, tapi udah gimana ya, disalurkan dalam bentuk apa pacaran itu kan sama kan saya bilang tadi menyalurkan, melampiaskan apa yang kita rasakan saat ini. Kalau cinta nggak haram, contohnya aku suka sama seorang, masya Allah, jikalau makanya
Dan kadang-kadang aku pernah itu kan, ini pengalaman ya kan, kalau Iqbal kan, Bang Iqbal dah dia kan pengalamannya tadi kan 1 tahun. Aku juga pernah kan kayak itu, aku melihat seorang wanita dia itu penghafal Al-Quran. Dia juga ya itu juga ketua ketua OSIS aku waktu di SN. Jadi aku pernah kan, masya Allah kan. Dia Sepertinya saya tahu. aku kagum dengannya kan. Lalu aku katakan, masya Allah, jika dia jodohku ya Allah, maka dekatkanlah. Tapi jika tidak, maka aku yakin akan ada yang engkau berikan lebih baik untuk hambamu yang lemah ini. Makanya aku tanamkan keinginan seperti itu, karena saya tidak mau untuk berpacaran, bahkan melampiaskan hubungan dalam bentuk hal-hal baik itu pacaran, atau ada yang bilang, kami nggak pacaran, kami TTM, teman tapi mesra, itu sama. Nah, Tapi yang ya. lebih minimnya sekarang HTS-an dong. Ya kan, HTS. lebih banyak ya. Makanya saya nggak mau untuk terjerumus, karena jika sekali seseorang terjerumus dalam hal itu, maka seperti kata Bang Iwan, dia itu ingin lebih, seperti pegangan tangan, saya pegangan tangan, ingin lebih lagi, bisa jadi pelukan, ingin lebih lagi, atau bisa jadi kadang ya, apalagi terucap kata-kata ini di mulut yang laki-laki, buktikan cintamu, berikan untukku. Ya. Makanya saya tidak mau untuk seperti itu. Dan hukum pacaran kalau bagi muat kalian, yang haram itu apakah? Cintanya atau perbuatannya? Yang haram itu merupakan perbuatan. Karena pacaran itu gerbang terbuka, ibaratnya seperti ini zina, di perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini gerbang. Karena ini pacarannya. Nantilah kita bayangkan kayak lewat di TikTok video-video wanita-wanita yang itu masih sedikit. Yang gerbang itu udah, karena pacaran itu kita udah melakukannya langsung. Kita udah tahu tentang siapa dia, gitu, karena apa sisi baiknya yang kita tahu kan. Makanya kita timbul ingin untuk lebih dan lebih lagi. Makanya sekali lagi saya katakan, pacaran itu haram perbuatannya, apapun bentuknya. Kita boleh mencintai siapapun wanita di dunia ini, bagi yang laki-laki, begitu pun bagi yang perempuan. Dia itu boleh bebas untuk mencintai banyak perempuan yang dia sukai kan. Tapi banyak laki-laki yang dia cintai kan. Dia bebas mencintai, tapi Allah punya aturan. Jangan kita langgar. Karena kita ini diciptakan untuk dunia untuk beribadah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Kita hamba Allah. Masa kita langgar perintah pencipta kita? Begitu. Makanya hukum pacaran itu haram. Ulama-ulama sepakat haram. Enggak ada ulama yang mengatakan pacaran itu kayak boleh gini tapi gini, enggak boleh. Enggak ada. Langsung haram. Apapun itu ulamanya. Ya, cukup sekian begitu. Oke. Nah, jadi kesimpulan bagi saya, kemarin itu ya balik lagi ke khilaf tadi ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah tidak saya lakukan. Tepuk tangan dulu, apresiasi. Ya kan? Tapi kalau ya seperti yang Rifki bilang tadi, kalau menyukai seseorang itu pasti itulah manusia normal ya kan? Normal. Ya. Tapi mencintai seseorang. Mencintai lawan jenis. Iya, sabar, belum Anda jangan blunder di sini. belum selesai. Ya, kayak gitulah pokoknya. Oke, nampaknya sudah clear ya teman-teman ya. Pacaran is haram. Jangan coba-coba Anda. ATS, TTM haram. Anda kalau ingin masuk surga dan mencapai yang baik-baik, janganlah Anda pacaran, karena pacaran is gerbang to zina. Zina gate teman-teman. Gate to the hell. Down you to the hell now. Ya sudah. Oke. Oke. Karena berarti kita harus ambil kesimpulan bahwa berpacaran dalam Islam itu tidak dibolehkan. Bukan tidak dibolehkan. Berarti kesimpulannya sudah dapat. Berpacaran dalam Islam itu hal negatif, dan ada dalam pintasnya yaitu ta'aruf. Bahkan ada salah satu tokoh agama
Yang ta'aruf itu bahkan nggak sampai sehari, yaitu yang saya dengar ya, beliau adalah Habib Husain bin Ja'far ya. Jadi beliau itu kalau nggak salah dari pukul 5 sampai habis maghrib beliau ta'aruf dan langsung lamaran. Jadi teman-teman kalau ingin mengenal di pernikahan saja langsung. Menikah langsung perkenalan. Karena yang saya tahu Habib Ja'far itu setelah setahun beliau baru tahu bahwa dia itu suka durian. Karena dorongan dari istrinya tadi. Karena selama itu yang saya dengar di podcast beliau dengan Om Deddy, beliau tidak suka makan durian karena baunya. Tapi karena sudah mencicipi dengan istrinya, beliau jadi suka. Jadi proses pengenalan itu tidak harus pacaran teman-teman. Bisa dalam pernikahan itu kita bisa mengenal gitu. Jadi ada dalam lintas itu ta'aruf. Jadi itu pesan saya. Jadi untuk Bang Iqbal ada pesan sebagai orang yang sudah berpengalaman di bidang pacaran untuk teman-teman semuanya. Ya, seperti ayat bilang lebih baik ta'aruf. Oke. Ya, tidak ada yang lebihnya. Oke. Bang Rizky ada pesan, kritik dan saran untuk teman-teman kita yang masih berpacaran yang mungkin sulit diputuskan karena Bang udah terlalu lama sulit untuk memutuskan, udah terlanjur sayang. Nah, ini gimana tuh, Bang? Berarti kan menurut saya kalau itu kan pesan saya jadi kepada teman-teman, hai pemuda-pemuda dan hai pemudi-pemudi, jika engkau benar-benar mencintai seseorang, maka laluilah jalan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-sekali engkau kayak melewati jalan yang menuju larangan Allah untuk menuju seperti kata Mbak De, gerbang ke neraka. Jangan seperti itu. Jadi mari sama-sama kita introspeksi diri, kita perbaiki diri kita bahwa bertaruh itu lebih baik. Kenapa? Karena dalam pacaran itu kadang kita hanya mengenal yang baik-baiknya saja. Kadang kita nggak tahu. Kadang di pacaran dia ngomong sama kita, abang aku mau ini, kan lembut. Ternyata sudah menikah, aku udah jago-jago jual ya. Jadi seperti itu kan. Nah, makanya ditaruh itu kejujuran. Jadi nampak sisi baiknya apa, sisi buruknya apa. Makanya kepada teman-teman yang masih berpacaran, jadi di sini saya bukan seperti orang yang soalim, tidak untuk menghakimi. Jadi saya ini akan melaksanakan perintah Allah itu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kepada perbuatan mungkar atau perbuatan yang terlarang. Jadi ayo sama-sama kita kembali ke jalan yang benar, kembali ke dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mencintai, tapi Allah punya aturan. Jadi sekian pesan dan kesan saya. Jadi semoga teman-teman itu mendapatkan hidayah dan taufik sehingga dan kita semua dapat Allah kumpulkan di jannah Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Jadi kita langsung penutupannya. Terima kasih kepada Bang Iqbal yang sudah ingin menghadiri dan juga Bang Rizky sudah jauh-jauh dari Gaung ke sini walaupun kita sama-sama pulang perginya. Karena fun fact teman-teman, rumah saya sama dua orang ini berdekatan. Kita sama-sama tinggal di Gaung, lebih tepatnya di Jalan Jauh. Oke. Oke, ini bentuk penutupan kita akan briefing dulu. Ketika saya bilang rubik nanti keras-keras teman-teman yang berdua ini kita sama-sama akan bilang bahwa bincang asik, lalu kita langsung pergi, oke? Oke. Sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast ini. Temanya adalah jangan berpacaran karena haram. Go to the hell you yang berpacaran, oke? Jangan HTS-an, jangan TTM. Kalau ingin berteman, teman saja. Kalau ingin suka, nikahi. Kalau belum mampu, jomblo Anda. Anda jomblo. Maka berpuasalah, oke. Hah? Hitam? Tuh lewat semuanya. Oke, teman-teman, selamat tinggal dan inilah dia podcast Rubik. Bincang asik.